Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas tentang suplemen kalsium. Nah, apakah Anda saat ini sedang menggunakan suplementasi kalsium? Maksudnya supaya tulangnya nggak keropos, supaya tulangnya kuat, supaya nggak patah tulang gitu ya. Apalagi ketika udah usia 40, 50, atau 60 ke atas. Nah, hati-hati. Kenapa? Karena banyak kasus orang pakai suplemen kalsium niatnya bagus, tapi malah hasilnya jadi di luar dugaan, yaitu penyumbatan pembuluh darah, bisa ke jantung, bisa serangan jantung, atau ke kepala jadi stroke, atau ke ginjal jadi penurunan fungsi ginjal. Jadi kalau Anda sekarang pakai suplemen kalsium, hati-hati, kita akan bahas kenapa kok bisa jadi sumbatan dan apa yang harus dilakukan supaya tidak tersumbat, apa penggantinya supaya tulangnya tetap kuat tapi tidak terjadi sumbatan. Nah, kenapa ini dibahas? Karena banyak pasien datang dengan penyakit jantung, dengan sumbatan di pembuluh darah ke jantung. Dan biasanya pasien yang datang dengan penyakit jantung atau sumbatan ini, dia ada kaitannya satu biasanya dengan diabetes. Nah, mungkin Anda sering dengar ya, kalau diabetes terus risiko tinggi jadi penyumbatan, terus jadi serangan jantung atau jadi stroke itu udah biasa. Atau hipertensi, itu juga sudah biasa. Ada hipertensi terus stroke, hipertensi terus serangan jantung, atau fungsi ginjalnya turun. Sama juga kayak diabetes. Tapi mungkin Anda baru dengar adalah ternyata jantung, ya sumbatan jantung dan stroke itu ada kaitannya dengan osteoporosis. Jadi biasanya itu berkaitan. Jadi kalau Anda misalkan serangan jantung terus osteoporosis, ya itu hal-hal yang berkaitan gitu. Sama kayak diabetes terus jadi serangan jantung atau jadi stroke gitu ya. Atau hipertensi jadi serangan jantung atau stroke. Nah, banyak juga pasien dengan serangan jantung atau stroke itu punya osteoartritis, yaitu peradangan di tulang dan sendi. Padahal kebanyakan ini pakai suplemen kalsium. Nah, ternyata dibalik ya pemikirannya. Jadi banyak penelitian sekarang menunjukkan justru karena mereka pakai suplemen kalsium, mereka jadi osteoporosis. Justru karena pakai suplemen kalsium, mereka jadi serangan jantung, jadi stroke gitu. Nah, kok bisa? Nah, ternyata kalsium itu punya resiko kematian, apalagi kalau diberikan secara berlebihan. Jadi semakin banyak kita mengkonsumsi kalsium, terutama dari suplemen, kalau kalsium dari makanan itu sebenarnya tidak terlalu berbahaya ya, karena tubuh kita punya mekanisme untuk mengeluarkan dan tidak menyerap kalsium yang terlalu banyak. Tapi begitu kita tambahin dengan suplemen, apalagi ditambah lagi dengan vitamin D, jadi kalsiumnya di darah makin tinggi sekali, itu juga punya risiko yang sangat berat. Nah, ternyata udah ada penelitiannya. Jadi di studi dari Women's Health Initiative, studinya sendiri udah selesai tahun 2011, itu studinya cukup panjang ya. Ada 30 tahun diikutin perempuan-perempuan yang dari premenopause, kemudian menopause, kemudian diberikan suplemen apa ya, terus apa aja faktor risikonya, dan biasanya suplemennya itu salah satunya adalah kalsium. Dan ternyata orang-orang yang mendapat suplemen kalsium lebih dari 1 gram per hari, itu risiko kematiannya akibat penyakit kardiovaskular, jadi serangan jantung, stroke, dan seterusnya, itu meningkat 20%. Jadi ketika kita pakai kalsium, tulangnya berharap jadi bagus, nggak osteoporosis, justru malah meningkatkan risiko sumbatan di pembuluh darah, malakannya jadi serangan jantung atau jadi stroke atau gagal ginjal dan seterusnya. Nah, tapi fakta ini jarang diketahui umum. Ya, penelitian ini jarang diumumkan. Ya, kenapa? Karena ya masih banyak yang pakai suplemen kalsium. Buktinya sampai sekarang. Bahkan banyak dokter pun masih belum tahu tentang kalsium. Apalagi nggak cuma 1-2 kali saya dapat pasien itu yang mendapat suplementasi kalsium padahal dia sudah pernah kena serangan jantung atau dia sudah diabetes. Akhirnya apa? Setelah dipasang ring, sekian 10 tahun kemudian harus pasang ring lagi. Kenapa? Karena terjadi sumbatan lagi. Kenapa? Karena selama ini mendapat suplementasi kalsium. Itu salah satunya. Nah, ada juga yang karena menopause terus dari ahli, dokter ahlinya menyarankan untuk mendapat suplementasi vitamin D dan kalsium, katanya supaya nggak osteoporosis. Padahal belum pernah diperiksa nih tulangnya osteoporosis atau enggak, tapi langsung dikasih suplemen. Nah, hiperkalsium nih, jadi kalsiumnya banyak plus vitamin D, tambah tinggi lagi kalsiumnya di darah. Yang terjadi apa? Malah meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah, bahkan risiko kematiannya meningkat sampai 20%. Jadi kalau
Gimana caranya menurunkan risiko serangan jantung sebanyak 20%? Gampang, nggak usah pakai suplemen kalsium lah. Terus pertanyaannya kan biasanya, "Dok, gimana dong? Kalau nggak pakai kalsium nanti tulangnya kropos, nanti tulangnya patah tulang, apalagi yang sudah masuk menopause." Nah, sekarang kita harus belajar kenapa kalsium itu kalau kita berikan itu tidak semuanya masuk jadi tulang, justru malah masuk ke pembuluh darah dan bikin jadi penyumbatan. Nah, ada sesuatu yang salah kaprah. Dianggapnya kalau kalsiumnya kurang, itu tulangnya bakal kropos. Itu betul, tapi ada sesuatu yang kurang, yaitu kalsium yang kita masukin itu tidak semuanya masuk ke tulang. Ya, kalau nggak masuk ke tulang itu berarti masuk ke darah. Nah, kalau banyak menumpuk di darah itu jadi sumbatan. Itulah yang terjadi sebenarnya. Nah, siapa yang menangkap kalsium di darah masuk ke tulang itu ada namanya vitamin K2. Nah, vitamin K2 ini mungkin banyak yang belum tahu dan baru dengar vitamin K2 itu adalah vitamin K juga. Jadi vitamin K nanti ada K1, K2. K2 itu sifatnya larut lemak sama kayak K1. Itu berperan dalam metabolisme tulang. Jadi kalau kita kekurangan vitamin K2, itu pembuluh darahnya jadi banyak kalsiumnya. Kenapa? Karena K2 itu fungsinya satu menangkap kalsium darah ke dalam tulang, diikat sama K2. Nah, yang kedua fungsinya adalah dia punya sinyal, misalnya K2 itu meningkatkan sinyal pembuluh darah untuk tidak menyerap kalsium. Jadi dua, satu dia menarik kalsium dari darah masuk ke tulang, yang kedua dia mencegah supaya kalsium itu tidak masuk ke pembuluh darah. Jadi kalau kurang vitamin K2 bisa dibayangin satu, tulangnya kropos. Kenapa? Karena kalsium yang ada di darah tidak bisa masuk ke tulang gitu. Yang kedua, pembuluh darahnya penuh dengan kalsium. Kenapa? Karena tidak ada yang menolak kalsium di pembuluh darah. Jadi kekuatan tulangnya turun, malah banyak penyumbatan. Nah, kenapa kita kekurangan vitamin K2? Karena kita biasanya mengurangi konsumsi lemak. Padahal lemak sendiri itu adalah penting untuk menyerap vitamin. Vitamin apa aja yang dilarutkan dalam lemak? A, D, E, dan K. Nah, vitamin ini yang kita sebut K tadi, itu termasuk yang larut lemak tadi. Nah, sebenarnya di dalam tulang sendiri itu terjadi dua proses. Satu, di setiap hari, setiap saat itu terjadi pembentukan sel tulang baru. Di saat yang bersamaan juga sel-sel yang sudah tua itu dibuang, dilepas ke darah, dimusnahkan. Nah, ketika kita butuh untuk membentuk sel tulang yang baru, kita butuh kalsium. Nah, ketika kita merusak atau melepaskan sel-sel yang lama, kalsium itu dilepas ke darah. Nah, itu namanya proses osteoblast dan osteoklas. Waktu pembentukan sel tulang baru namanya osteoblast. Butuh kalsium. Nah, siapa yang bisa mengikat? Tadi vitamin K2. Berikutnya adalah kita melepas sel-sel tulang yang lama atau merusak, dilepaskan, dihancurkan gitu ya. Namanya osteoklas. Jadi kalsiumnya dilepas ke darah. Nah, dua proses ini butuh vitamin K2. Jadi ke waktu osteoblast bikin sel tulang baru, kalau nggak ada K2-nya, kalsiumnya mau sebanyak apapun di darah, kita pakai suplemen sebanyak apapun, tidak akan bisa masuk ke tulang. Butuh vitamin K2 tadi. Nah, ketika tadi osteoklas banyak melepas kalsium ke darah, itu darahnya penuh dengan kalsium. Itu bisa mengendap ke pembuluh darah kalau nggak ada vitamin K2-nya. Tapi kalau ada vitamin K2, itu endapannya tidak akan terbentuk. Nah, kenapa? Karena vitamin K2 punya namanya aktivitas osteokalsin. Jadi di tulang kita itu ada protein namanya osteokalsin. Nah, protein ini fungsinya mengikat kalsium di dalam tulang. Ya, kalau di tulang, yang di pembuluh darah dia mencegah kalsiumnya itu mengendap. Gitu si vitamin K2. Nah, kalau vitamin K2 kurang, satu, pembuluh darahnya banyak sumbatan. Dua, tulangnya jadi kropos. Nama penyakitnya namanya osteopenia. Atau di sendinya mulai degeneratif. Atau sendi-sendinya mulai gampang sakit, mulai penyempitan cairan sendi. Nah, vitamin K2 ini banyak pada pasien penyakit jantung. Selain dia suplementasi kalsium, karena banyak kan orang dengan sumbatan pembuluh darah, misalkan pernah sakit jantung, pernah stroke, itu dia konsumsi obat pengencer darah, terutama yang jenisnya penghambat vitamin K, misalkan warfarin atau coumadin. Warfarin atau coumadin ini mencegah vitamin K,
mau K1 atau K2, dua-duanya. Padahal yang menyebabkan pembekuan darah itu vitamin K1. K2 tidak menyebabkan pembekuan darah, tidak bikin sumbatan. Tapi K1 memang bikin penyumbatan dengan apa? Dia namanya clotting atau pembekuan darah. Nah, si warfarin atau Coumadin ini mencegah pembekuan akibat vitamin K. Tapi yang diblok dia K1 dan K2. Akhirnya apa? K2-nya tidak bisa menyerap kalsium, tidak bisa membantu kalsium masuk ke tulang dan tidak bisa mencegah kalsifikasi atau pengendapan kalsium di pembuluh darah. Gitu. Kenapa? Karena Coumadin atau warfarin itu mencegah vitamin K, K1 dan K2. Nah, sekarang gimana supaya kita tidak defisiensi? Satu, memang harus ada pelarutnya. Satu, lemaknya harus cukup. Jadi kita nggak boleh diet terlalu rendah lemak juga nggak bagus ya, karena vitamin itu banyak yang larut dengan lemak, A, D, E, dan yang kita bahas sekarang K, terutama K2. Nah, vitamin K itu ada dua jenis, ada K1, ada K2. K1 itu dapatnya dari kloroplas atau dari sayuran yang berwarna hijau. Ya, kalau Anda pernah belajar klorofil, kloroplas itu biasanya di daun-daunan yang warnanya hijau. Sedangkan K2 itu biasanya didapat dari produk hewani, contoh misalkan daging, telur, atau produk fermentasi seperti misalkan kimchi, natto, tauco ya, terus tape, pokoknya semua yang fermentasi gitu. Nah, tapi K2 itu kan ada yang fermentasi tumbuhan atau tanaman, ada yang dari hewan. Yang dari hewan itu misalkan daging, dok saya udah makan daging banyak, makan telur, makan protein hewani, kok masih kurang K2. Kenapa? Karena produk hewani itu dia dapat K2, misalkan kita makan daging sapi, sapinya itu harus makan K1. Jadi K1 berubah jadi K2 itu di hewan, itu kalau sumbernya ada. Sumbernya adalah K1. Jadi hewannya atau sapinya harus makan sayuran hijau. Nah, yang terjadi sekarang di zaman modern ini kebanyakan hewan itu diternak dengan pakan yang bukan daun, misalkan dari biji-bijian atau dari makanan ternak yang bukan dari daun, bukan dari rumput, bukan dari kloroplas gitu. Jadi makanya kekurangan vitamin K2 gitu. Jadi kalau misalkan kita makan sapi lokal justru yang makanannya memang dari rumput itu vitamin K2-nya tinggi. Tapi kalau atau grass feed ya, mungkin Anda pernah dengar istilah sapi yang diberi makan rumput. Kenapa? Karena banyak sapi yang tidak diberi makan rumput akhir-akhir ini. Ya, sapi, kambing itu nggak dikasih makan rumput. Kasih makan makanan ternak gitu. Jadi cepot gemuk ya. Tapi kekurangan vitamin K gitu, K1. Jadinya dia nggak bisa memproduksi K2. Jadinya kita yang makan telur, yang makan daging, yang makan produk hewani itu kekurangan juga vitamin K2 gitu. Nah, kenapa? Ya, begitulah yang terjadi. Jadi daging dan telur di zaman modern ini kekurangan vitamin K2, jadinya kitanya juga kurang vitamin K2. Akhirnya apa? Terjadi banyak tadi osteoporosis dan penyumbatan pembuluh darah. Nah, kalau Anda pengen tahu penelitiannya tentang K2 ini udah ada belum? Udah ada. Ternyata tahun 2004 sudah pernah dilakukan penelitian tentang menaquinone atau vitamin K2. Ya, K2 itu diteliti namanya studi Rotterdam. Silakan Anda cari, misalkan pengen penasaran apa sih vitamin K2, kenapa sekarang banyak dipakai. Nah, studi Rotterdam menemukan bahwa asupan vitamin K2 lebih dari 32 mikrogram per hari menurunkan risiko kematian akibat penyakit kardiovaskular, jadi serangan jantung, stroke, dan lain-lain itu sampai 50%. Menurunkan angka kematian keseluruhan sampai 25%. Lumayan? Lumayan. Jadi sebisa mungkin kalau kita nggak mau pakai suplemen, asupannya harus cukup tadi. Lemaknya nggak boleh terlalu rendah ya. Memang sekarang banyak orang takut lemak gitu ya. Padahal sekarang sudah banyak penelitian menunjukkan bahwa lemak itu nggak apa-apa kok. Tidak menyebabkan kematian. Justru malah terlalu rendah itu bisa menyebabkan kematian lebih cepat gitu. Lemak plus dengan vitamin K2. Kalau Anda asupannya cukup, misalkan telur yang bagus ya, bukan telur ayam yang negeri gitu, atau telur kampung lah, atau daging sapinya adalah sapi yang diberi makan rumput atau kambing yang diberi makan rumput, bukan yang makan ternak, itu biasanya K2-nya cukup. Tapi kalau misalkan kita makannya nggak bisa seperti itu, ya
pakai suplemen jauh lebih baik daripada suplemen kalsium. Kenapa? Kalsium tadi bisa meningkatkan risiko kematian, K2 justru malah menurunkan risiko kematian. Apalagi kalau dikombinasikan dengan vitamin D3. Makanya sekarang banyak produsen suplemen itu memproduksi suplemen D3K2. Ya, hati-hati dengan kalsium, apalagi kalau D3 dan kalsium. Itu jumlah kalsium di darah kita akan meningkat, tapi nggak ada yang nangkep masukin ke dalam tulang. Dan tidak ada yang mencegah itu menumpuk di pembuluh darah. Dengan vitamin K2, kita bisa menurunkan risiko sumbatan pembuluh darah dan menurunkan risiko osteoporosis. Dan ada tambahannya di studi Rotterdam juga ditemukan bahwa menurunkan risiko beberapa jenis kanker, terutama kanker prostat. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Dr. Uli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.